Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qaratuk qabila wa syatuna li barakat qastul hawatim wa yastaskal gaman karim wa ala wasabi fi kulli wa nafas biadi di kulli ma'lumilaka. Baik kepada jamaah dimanapun berada yang lagi nonton ikuti Zoom hari ini, siapkan catatan. Siapkan catatan. Siapkan catatan. Ya. Kita akan bahas tentang bagaimana peningkatan. Untuk meningkatkan, ingat, tahun baru itu ditutup dengan peningkatan kebaikan, amal, perbuatan. Maka yang harus kita catat, yang pertama, apa arti hidup? Kenapa Allah hidupkan kita? Catat, ada 3 tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini. Ingat ya, kita harus introspeksi diri. Ya Allah, kenapa aku hidup ya? Kenapa aku jadi manusia ya? Kenapa bukan jadi kucing? Kenapa bukan jadi hewan? Kenapa bukan jadi ini, jadi ini, jadi ini? Tapi Allah takdirkan kita jadi manusia. Dan Allah pilih kita menjadi hamba Allah. Ingat, kita dipilih jadi hamba Allah. Jadi yang pertama, Masya Allah, Tabarakallah, tujuan kita hidup adalah wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama, tujuan kita hidup adalah menyembah Allah. Silakan dicatat. Jadi harus ada peningkatan semangat untuk ibadah nanti. Yang kedua, tujuan kita hidup yang kedua adalah untuk jadi inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk jadi pengurus, urus orang. Semakin banyak yang diurus. Saya dulu ngurusin nenek saya meninggal, ngurusin ibu saya. Ibu saya meninggal, ngurusin istri saya. Istri saya meninggal, ngurusin anak saya. Jadi sebaiknya semakin banyak orang yang kita urus, itu semakin mulia kita. Karena Allah menciptakan kita untuk jadi pengurus. Kata malaikat, ngapain menciptakan manusia kalau hanya untuk ibadah? Kami kan malaikat rajin ibadah. Ternyata Allah mengutus kita untuk jadi pengurus. Ibu-ibu, jadi apa ibu? Pengurus. Yang ketiga, Allah menciptakan kita untuk jadi apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Itu 3. Jadi tujuan kita hidup ada 3. Yang pertama adalah untuk menyembah Allah. Jadi ibu-ibu dimanapun berada, yuk semangat tahun baru ini perbaiki. Nah silakan. Yang pertama, kasih haknya Allah 8 jam. 8 jam untuk Allah. Kemudian 8 jam buat diri. Kemudian 8 jam untuk sesama. 8 jam untuk Allah. Semangat. 8 jam untuk Allah apa? Untuk salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 kan? Berarti 5 jam. Di mana 3 jamnya? 2 jamnya di waktu malam, tahajud, waktu malam. Di mana 1 jamnya? Waktu duha. Berarti total keseluruhan 8 jam. Ingat, kalau kita sudah mengatur diri kita dengan baik, aman hidup ini. Jadi 8 jam buat Allah, kemudian 8 jam buat diri. Yang mana diri itu? 8 jam buat diri, yakni istirahat, tidur, makan, itu me time. Iya, merebahkan diri, nonton TV, istirahat, terserah. Yang penting 8 jam kasih haknya tubuh. Insya Allah tidak sakit itu. Yang ketiga, 8 jam untuk sesama kerja. Ustaz, saya tidak kerja. Ibu rumah tangga itu kerjanya luar biasa. 8 jam atur. 1 jam masak, 2 jam masak, atau 3 jam masak. Karena masak pagi, masak siang, makan malam. Tuh. Apalagi nyuci 1 jam, diatur. Mulai sekarang semuanya buat agenda, jadwal. Coba diatur aja. Oh, 8 jam.
Berarti kalau waktu duhur sekarang jam 12 lewat 2 di Jakarta, berarti di sini berarti kita harus mulai dari setengah 12 sampai setengah 1, itu 1 jam. Asar jam 3 lewat 20, berarti jam 3 sampai jam 4 kita di atas sejadah. Apa yang dilakukan 1 jam itu? 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah salat ngajinya. Berarti 2 lembar. 2 lembar kali 5 salat sama dengan 10 lembar. 10 lembar sama dengan 1 juz. Itu tidak berat. Masalahnya kita selama ini tidak semangat. Kenapa tidak semangat? Karena tidak diatur jadwalnya. Semangat itu dengan mengatur. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatu ardh sama uiddat lil muttaqin. Segera, cepat. Agenda. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan masa depannya untuk akhirat. Astagfirullahaladzim. Semangat. Ibu-ibu dimanapun berada, yang lagi nonton Zoom, dimanapun berada, ibu semangat itu coba diatur agendanya. Coba diatur 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, 8 jam buat sesama, ngurusin suami, ngurusin anak, kerjaan, kerja apa aja arisan, itu 8 jam. Berarti kita bisa ambil sekitar taruhlah 6 jam di pagi hari, kerja itu 8, 9, 10, 11, 12, enggak bisa juga ya 4. Pokoknya 8 jam untuk sesama. Coba diatur aja. Salatnya 8 jam, ibadahnya 8 jam, kerjaan 8 jam, pokoknya ngurus manusia 8 jam. Yang berkaitan dengan manusia 8 jam. Bisa. Beda-beda jamnya itu. Tidak akan bisa sama semua. Karena ada, oh hari ini sudah cukup, aku sudah 8 jam bersama orang. 8 jam buat diri saya. Kalau ibu tidak mengatur dirinya, 8 jam itu untuk diri, ibu akan mengalami sakit. Kenapa sakit? Karena tubuh yang berontak. Tubuh yang berontak karena kurang waktunya untuk dirinya. Kalau anak tidak dikasih waktunya, berontak dia. Nah, baik, kita lanjut. Buat ibu-ibu semuanya, dimanapun berada, mohon izin, mohon maaf, ibu punya tugas sebagai ibu rumah tangga, dimanapun berada. Tugas ibu yang pertama adalah bagaimana ibu memberikan nafkah, mengatur nafkah yang diberikan oleh suami untuk diaturkan. Itu amanah. Bagaimana mengatur keuangan, mengatur rumah tangga, mengatur uang anak, mengatur amanah-amanah itu. Kalau ibu bagus catatannya, bagus aturannya. Dulu orang-orang tua kita itu, saya selalu berpikir, orang tua dulu itu tidak ada sekolahnya tapi sukses anak-anaknya. Tuh. Kenapa? Karena dia mengatur. Dia tidak punya utang. Dia tidak punya penyakit berat. Kita masih muda sudah stroke, sudah sakit-sakitan. Kenapa? Karena pola hidup kita yang salah. Pola hidup yang salah. Lanjut, tugas yang kedua sebagai istri adalah bagaimana bisa memberikan apa Bu? Pendidikan. Mendidik, bukan mengajar ya. Beda mendidik dengan mengajar. Mohon maaf, beda mendidik sama mengajar. Kalau mendidik itu dari A sampai Z. Salat. Itu bukan mendidik, menyuruh namanya. Ambilin sejadah, kasih teladan contoh, temani anak pergi berwudu. Itu mendidik itu. Makanya pesantren itu namanya mendidik, bukan mengajar. Karena di pesantren 24 jam dipantau. Dikasih bangun makan, dikasih bangun. Itu mendidik itu. Mendidik. Ibu-ibu semua harus mengambil kategori mendidik. Mengajar itu guru di sekolah. Anak-anak pergi sekolah dapat pelajaran di sekolah. Tapi pendidikan tetap di jalur ibu. Makanya yang diminta sebenarnya mendidik. Guru di sekolah bukan hanya mengajar, mendidik. Saya senang itu kalau ada aturan, ada guru dihukum. Kalau bukan hanya guru, siapa yang di area sekolah merokok itu dihukum. Cocok itu. Artinya ada unsur mendidik. Ya, lanjut yang ketiga. Tugas kita sebagai istri ataupun ibu adalah bagaimana melindungi keluarga. Ku ampusakun wa ahlikum nar. Diri dan keluarga. Maka
tutup tahun ini, tinggal seminggu nih. Ibu-ibu tolong dicatat. Kalau kita lihat kalender sekarang itu, tahun baru Islam Muharram itu jatuh tanggal 19. Berarti tanggal 18, ibu-ibu catat. Tanggal 18 sore sesudah asar, baca surah Yasin, zikir. Jadi minimal zikirnya kita baca ini, istighfar, kemudian salawat, kemudian baca tasbih lengkap, kemudian itu ada 5 tuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian yang kedua, ibu baca basmalah, kemudian istighfar, salawat, baru tauhid, la ilaha illallah, tahlil, la ilaha. Karena kenapa? Kita membersihkan dulu diri. Habis itu pas 5 menit sebelum azan, bacalah doa akhir tahun. Nah ini kalau kita umat Islam, tahun barunya itu pergantiannya di maghrib. Di maghrib. Kalau Masehi pergantiannya jam 00. Kalau kita maghrib, makanya kalau Ramadan, kalau pas akhir puasa langsung takbiran di maghrib. Karena sudah masuk 1 Syawal, malam 1 Syawal, malam takbiran. Sama juga kalau Ramadan, kita tarwih dulu baru puasa. Kenapa tarwih dulu? Karena Ramadannya kan malam. Iya, malam. Nah, sekarang lanjut, catat. Amalan ibadah di bulan Muharram itu 1 tadi, akhir tahun. Kemudian kita langsung lanjut ini, azan maghrib. Jawab azan ya. Usahakan senantiasa jawab azan. Siapa yang jawab azan, yakin insya Allah diberikan kekuatan iman. Ya. Dikhawatirkan orang yang berbicara pada waktu azan imannya turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi usahakan semua aktivitas kalau udah azan berhenti, jauh azan. Makanya bagusnya 20 menit atau 30 menit sebelum azan kita sudah di atas sejadah, supaya menjawab azan sambil ngaji, sambil zikir. Biasakan seperti itu. Azan ya Pak, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kita jawab syahadat. Berarti pada saat itu kita memperbaharui syahadat kita. Jadi orang yang suka menjawab azan, dia sebenarnya sudah memperbaharui syahadatnya. Makanya kalau kita salat itu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kita lagi memperbaharui syahadat kita sebenarnya. Jadi orang yang jarang bersahadat, kan rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kapan kita, kalau salat kan udah jelas. Pertanyaannya kapan kita bersahadat? Nah, kalau puasa udah jelas Ramadan. Kalau zakat udah jelas, zakat fitrah, zakat mal. Kalau haji jelas di bulan-bulan haji yang berangkat haji. Tapi bagaimana ini? Bagaimana dengan syahadat? Syahadat itu dibaca ketika kita tahiyat. Syahadat sunatnya dibaca pada saat azan. Azan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang jarang menjawab azan, itu jadi malas ibadah. Kenapa ya? Dulu aku tuh rajin duha loh. Kenapa sekarang aku malas? Kemungkinan ada amalan yang kau lakukan sehingga engkau tidak semangat ibadahnya. Apa itu? Jarang menjawab azan. Jarang menjawab azan. Lanjut. Berikutnya, jamaah yang di rumah silakan dicatat. Setelah itu azan. Nih, mohon maaf, lanjut azan dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tangannya, coba tangannya. Tangannya. Simpan di sini, di hidung. Baru
baca salawat, gosok di mata. Pada saat Sayyidina Muhammad Rasulullah, gosok di mata. Kenapa di kuku? Supaya nanti kita bisa berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi. Sayyidina Muhammad Rasulullah di hidung. Hidung diisap, baru gosok atas, bawah, tengah. Jadi awet muda, tidak ada kantong mata. Jadi tidak usah operasi ini ya, tarik. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Insya Allah terang matanya. Yang kita dapat satu, kalau kita salawat itu di mata pada waktu azan disebut nama Nabi Muhammad, satu, insya Allah tidak akan buta sampai mati. Yang kedua, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Yang ketiga, awet muda. Ibu-ibu. Lanjut, astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua jamaah bahwa sesudah azan usahakan langsung sujud syukur karena sudah masuk tahun baru, kemudian baca doa awal tahun. Amalan berikutnya untuk semangat di tahun baru. Jadi di awalnya itu karena Allah mencintai 310. 10 yang pertama, 10 akhirnya bulan Ramadan. Yang kedua, 10 awalnya bulan Zulhijjah. Yang ketiga, 10 awalnya bulan Muharram. Jadi 1 sampai 10 Muharram usahakan berpuasa. Puncaknya puasa itu di tanggal Asyura, 10 Muharram. Kalau bisa 9 Muharram sudah puasa, namanya Tasu'ah. Kalau 10-nya Asyura. Asyura dan Tasu'ah. Kalau bisa sanggup puasa, mulai berpuasa tanggal 1 sampai 10. Insya Allah semangat itu. Ibu-ibu pasti kuat kalau puasa. Sekaligus diet kan? Sekaligus diet. Jadi usahakan ibu-ibu 1 sampai 10 Muharram usahakan puasa. Silakan dibuka di Majmu' Syarif. Di Majmu' Syarif itu ada doa Asyura. Ada doa Asyura. Nanti di 10 Muharram, catat, di 10 Muharram, 10 Muharram berarti tanggal 29. Kan tanggal 19 itu 1 Muharram. Berarti 10 Muharramnya tanggal 29. Tanggal 29 Juli atau 10 Muharram di sesudah asar baca ini doa Asyura 10 kali. Allahumma anta Allahumma ya mufarrij kulli karbi wa ya murizinuna ya Asyura wa ya. Karena ada 10 nabi yang mendapatkan kemuliaan di situ. Siapa yang baca doa Asyura ada 10 kemuliaan. Disembuhkan penyakitnya Nabi Ayub di 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh sandar perahunya di 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan di 10 Muharram. Itu ada 10. Nabi Daud terhindar dari fitnah. Kemudian Nabi Sulaiman diangkat jadi raja di 10 Muharram. Itu. Jadi 10 Muharram itu ada banyak kemuliaan di situ. Ya. Nabi Yakub sembuh dari butanya di 10 Muharram. Tuh. Nabi Musa sampai dakwanya terbelah lautan menyelamatkan penduduk dari Bani Israel waktu dikejar Fir'aun. Itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi ada 10 kejadian. Sebenarnya banyak kejadian di 10 Muharram itu. Jadi usahakan di 10 Muharram 1 sampai 10 Muharram usahakan ibadah full di situ. Baik itu duhanya lancar, puasanya lancar, tahajudnya jangan bolong di 1 sampai 10 Muharram di situ. Sedekah di 10 Muharram. Siapa yang bersedekah di 10 Muharram? Jadi amalan apa yang dilakukan di 10 Muharram? Puasa, baca doa sesudah asar, kemudian bersedekah di 10 Muharram. Siapa yang bersedekah? Disebut situ lebaran anak yatim kan biasanya. Ya, 10 Muharram itu sedekah. Jadi mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram semua ibu-ibu kumpulin sumbangan-sumbangan jamaah. Ya, kumpulin. Nanti di 10 Muharram baru bawa ke panti asuhan, bawa ke orang-orang miskin.
Usahakan bikin penggalangan dana di 1 sampai 10 Muharram. Karena kalau kita nyumbang mungkin sedikit, cuma 1 juta. Tapi kalau dikumpulkan sumbangan itu akan jadi banyak. Nah itu nggak seberapa sih. Sama itu. Jamaah, jangan pandang remeh ya yang namanya Jumat berkah. Siapa yang memberi makan di hari Jumat itu dikabulkan hajatnya. Jadi itu dalilnya memberi makan Jumat berkah itu sebenarnya ada. Jadi masak makanan, sebenarnya jumlahnya itu 60 orang dikasih makan sebenarnya. Cuma karena kita cuma sedikit, kumpulin aja di satu majelis, di satu kelompok. Ibu bisa kumpulin. Jumat berkah nih, kita masak, beli nasi kotak yuk, harga 15.000 atau 20.000, dikumpulin. Ya enggak apa-apa, aku bisanya cuma 10 dus. Aku 10, kumpulin 60 orang. Habis itu ibu baca doa, minta hajatnya di makanan yang 60 itu, baca doa, minta hajat, habis itu baca doa, baru bagikan. Itu hajatnya akan dikabulkan bagi orang yang memberi makan 60 orang di hari Jumat. 60 orang di hari Jumat itu. Kemudian lanjut. Baik. Yang membuat semangat, ya Allah, yang membuat semangat, sekali lagi, yang membuat semangat buat kita adalah satu, ibadahnya ditingkatkan, kemudian ibadahnya berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Kalau ibadahnya berjamaah, ibadahnya bersama-sama, makanya ikut majelis, ikut kelompok, ikut majelis, itu bagus itu. Ibadahnya akan semangat. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, biasanya lemas. Kalau pergi pengajian jangan berangkat sendiri, panggil teman. Kalau tidak punya teman, bawa anak ke pengajian, bawa anaknya. Itu buat semangat itu. Jangan jalan sendiri. Saya sebenarnya saya terserang tidak suka jalan sendiri, suka bawa orang. Walaupun orang itu merepotkan. Tidak apa-apa ibu penuh-penuhin. Ayo pergi pengajian, ayo zoomnya, kalau ada zoom, jangan zoom sendiri, kirim link zoomnya ke teman-teman supaya orang semua dapat ilmu. Jangan masuk surga sendiri, tidak enak itu. Nabi Adam masuk surga sendiri, tidak betah. Gelisah Nabi Adam, sehingga Allah ciptakan Hawa. Itu masuk surga jangan sendiri, ajak-ajak orang. Yang jelas kita sudah sampaikan, karena 3 tugas manusia: ibadah, mengurus, yang ketiga amal ma'ruf nahi mungkar, suruh orang kebaikan, cegah dari kemungkaran. Yang penting kita sudah ajak. Kalau dia tidak mau, terserah, tapi jangan mengancam. Jangan mengancam, tidak boleh mengancam, apalagi memukul. Makanya ibu-ibu mohon maaf, jangan pernah memukul anak, tidak boleh. Anak tidak boleh dipukul. Ini camkan ini. Jangan pernah memarahi anak yang rusak otaknya. Jangan pernah memukul anak yang sakit hatinya. Dan buat semuanya ibu-ibu, salah satu menjaga, jangan kukunya panjang ya. Kukunya harus dipotong. Kapan kukunya panjang akan melahirkan anak nakal, karena memasukkan najis, kotoran di mulut anak. Ini ada kotoran di sini. Tempatnya bertengger setan. Baik, untuk semangat berikutnya, usahakan ibu-ibu catat ini. Agenda jadwal harus diatur. Agenda kegiatan seminggu, sebulan sudah dijadwalkan. Kalau perlu setahun ada target. Ya udah aman itu. Makanya ku ampusaku wahlikun nar. Diri dulu diurus. Agenda jadwal, agenda kegiatan. Kalau perlu uang diatur. Siapa yang mau naik haji setiap tahun? Mau. Siapa yang mau ke tanah suci tiap tahun? Nggak usah tiap tahun, 5 tahun sekali lah. Sekali per 5 tahun. Ada caranya. Saya kasih solusi. Kalau mau berangkat, saya baru pulang dari tanah suci, Masya Allah, senangnya aku, mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Bu, simpan uang 20.000 satu hari. Ada celengan, simpan 20.000 satu hari.
20.000 satu hari. Bagaimana 20.000 satu hari? Kalau 20.000 satu hari kali sebulan berapa? 600.000. 600.000 kali setahun 12. 7.200.000. 7.200.000 kali 5 tahun. 36 juta berangkat umroh dengan cuma 20.000 satu hari. Pertanyaannya cuma satu, dari mana ambil 20.000? Sisa belanja itu diatur, itu diatur. Apalagi kalau ibu punya jualan-jualan kecil-kecilan, itu bisa diatur. Ada pendapatan kecil-kecilan, atau minta izin sama suami, Pak, bisa nggak aku tabung 20.000? Buat apa? Supaya aku bisa umroh per 5 tahun. Per 5 tahun. Itu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada banyak hal sebenarnya yang harus kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Buat ibu ketua dan wakil ketua Wabri, ya, tingkat pusat, Ibu Rena Sunarso, Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak ibu, sama Ibu Nina Catur dan semua anggota Majelis Taklim As-Sakinah, serta ibu-ibu Iwabri, Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia, yang telah bergabung di kajian ini. Terima kasih banyak. Saya doakan mudah-mudahan ini bisa berkah. Ingat ya, berkah. Ingat, amal itu ada 3. Mohon maaf, ada amal ibadah, ada amal soleh, ada amal jariah. Sekali lagi, amal itu ada amal soleh, ada amal ibadah, yang ketiga ada amal jariah. Tapi apa yang dimaksud dengan amal? Amal itu ucapan, perbuatan, pikiran, dan semangat. Ucapan, pikiran, perbuatan, dan semangat. Ulangi, ucapan, pikiran, perbuatan, semangat. Kenapa dimasukkan semangat? Karena kita butuh semangat. Semangat. Ya. Satu hal buat kita jamaah yang dimanapun berada, harusnya kita buat planning hidup, rencana. Yang jelas gini, ada kalimat mungkin senantiasa kita dengarkan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah yang ada dalam Quran, perintah Allah. Taatlah kepada Rasul yang ada dalam hadis, di mana kita dituntunkan dalam hidup kebersamaan. Satu lagi nih, taatilah pemimpinmu. Jadi ibu-ibu dimanapun berada, taatilah pimpinan kita. Taatilah pimpinan kita. Ketika kita mentaati pemimpin, insya Allah kita aman. Karena pemimpin itu bertanggung jawab atas anggotanya. Atas anggotanya. Baik, saya kasih amalannya. Baca surah Al-Fatihah 10 kali. Ulangi, 10 kali sebelum salat subuh. Catat nih, supaya bisa semangat, lancar hidupnya. 1, sedekah Al-Fatihah di waktu subuh. Kan ada sedekah subuh kan? Sedekah subuh itu yang mana? Subuh-subuh kita bersedekah. Di mana orang yang kita sedekahi? Coba awali dulu sedekah subuh Al-Fatihah 10 kali. 1, Al-Fatihah buat Nabi. Jadi jari-jarinya diangkat. Nih, jari-jarinya. Ibu-ibu silakan jari-jarinya diangkat segini. Jadi subuh-subuh itu bagusnya sebelum salat subuh sedekah Al-Fatihah dulu 10 kali. Kalau ibu tidak bisa begini berarti asam urat ya. Yang pertama, Al-Fatihah untuk Nabi supaya kita dapat syafaat. Itu 1. Yang kedua, Al-Fatihah buat seluruh orang muslim dan mukmin. Berarti besok pagi
Kita ketemu orang, bagus semua orang sama kita. Karena kita sudah sedekah sama dia. Kenapa? Ada orang nanya, kenapa ya jualan kamu lebih laris? Kenapa kamu lebih bagus ya? Kenapa orang sayang banget sama kamu? Karena saya sudah bacakan Al-Fatihah. Jadi sedekah Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Kesalahan kita selama ini, ilmu kita buntu. Udah lama nggak sekolah, ilmunya lupa. Kenapa? Karena jarang mendoakan guru. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru. Yang ketiga, Al-Fatihah guru dan ulama. Yang keempat, Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Kedua orang tua dan leluhur. Ulangi, yang pertama Al-Fatihah buat Nabi supaya dapat syafaat. Al-Fatihah buat muslim dan mukmin supaya kita ada hubungan kepada sesama manusia. Kemudian Al-Fatihah yang ketiga untuk guru dan ulama supaya berkah ilmunya. Yang keempat sebagai bakti kita kepada orang tua. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Yang kelima, Al-Fatihah buat pimpinan. Nih, saya mau tanya, kapan kita doakan Pak RT? Nggak pernah itu. Kapan doakan Pak RT? Padahal Pak RT itu sudah bertanggung jawab atas kita. Kesalahan besar kita karena jarang mendoakan pimpinan. Ibu ketua, doakan ibu ketua ya. Pokoknya mulai sekarang Ibu Rena, Ibu Nina didoakan sama semua anggotanya. Berikutnya Al-Fatihah yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan. Ini kan kita diharuskan mendoakan anak kita supaya jadi anak soleh. Apa salahnya kita sedekahkan Al-Fatihah buat anak-anak? Di situ Al-Fatihah udah mencakup keseluruhan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu anak. Yang ketujuh, Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Tanpa kita sadari, banyak orang yang mencintai kita. Tukang parkir. Iya, kalau kita datang, itu tukang parkir cepat datang dia. Memang nungguin kita itu. Ada memang orang-orang yang mencintai kita. Contoh, kalau kita punya perusahaan usaha, ada orang bekerja di bawah naungan kita, itu tanpa kita sadari, kita tidur dia doain kita itu. Ada orang yang mendoakan kita itu. Yang kedelapan, Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai. Suami. Kalau yang ketujuh tadi yang mencintai kita. Tapi yang kedelapan, Al-Fatihah buat orang yang kita cintai. Yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Suami, saudara, besti. Kedelapan, 9. Al-Fatihah yang ke-9 adalah Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Al-Fatihah buat yang nitip doa. Ini waktu pandemi 3 tahun, banyak utang doa. Waktu orang di grup, doakan aku ya, aku lagi isoman. Dijawab aja tuh, iya saya doakan. Padahal tidak didoakan itu. Ini utang doa itu. 10. Al-Fatihah buat diri sendiri. Apa yang diminta untuk diri sendiri? Ada 3. Berkahnya Al-Fatihah buat diri sendiri, sampaikanlah hajat, kebutuhan, cita-cita. Hajat, kebutuhan, cita-cita.
hajat, kebutuhan, cita-cita. Makanya kalau kita habis sholat, ibu-ibu, kalau habis salat, kita kan baca tasbih itu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan padaku. Allahu Akbar, sesuatu yang kita mau capai. Itu sebenarnya. Subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Aku yakin Allah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat Allah, nikmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak mau dibahas, tapi karena waktu kita masuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih banyak. Silakan saya kembalikan ke moderator.